Selamat datang di musim yang baru. Jumpa kembali dengan saya, Mulyono Zakaria, dalam program Crossover. Dan pada kali ini kita akan masuk di dalam tema mematahkan roh kemiskinan. Nah, tips and tricks yang dapat saya berikan adalah yang pertama, jangan takut dan khawatir tentang kebutuhan. Supaya kemiskinan itu bisa dipatahkan. Jangan takut, jangan khawatir. Karena sekali lagi ketakutan dan kekhawatiran bukan berasal dari Tuhan. Jadi kita mau yang berasal dari Tuhan. Roh kemiskinan bukan berasal dari Tuhan, itu sebabnya harus kita patahkan. Lalu yang kedua, tentukan dalam hidup kita mau mengabdi kepada Tuhan atau mau mengabdi kepada Mamon. Kalau kita percaya uang bisa mengadakan segalanya, dengan uang kita bisa melakukan apa saja, artinya saudara lebih memilih mengabdi kepada Mamon. Kalau kita mengabdi kepada Tuhan, kita tidak akan peduli mau ada uang atau tidak uang, selama Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak pernah hidup miskin, kita tidak pernah hidup dalam kekurangan. Selama Tuhan ada bersama-sama dengan kita, pada akhirnya kita akan hidup di dalam kelimpahan. Lalu yang ketiga, paksa diri saudara untuk mengelola keuangan dengan baik. Jangan biarkan keuangan itu keluar begitu saja, masuk tidak tahu, keluar tidak tahu, tapi paksa diri untuk mencatat, untuk kelola uang dengan baik, sehingga kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Kalau Tuhan memberkati kita dengan berkelimpahan, uangnya tidak akan kita pakai secara hura-hura, tapi kita pakai untuk perluasan kerajaan Tuhan, kita pakai untuk membiayai semua hal-hal yang diperlukan supaya proyek Tuhan semakin dibesarkan dan semakin diadakan. Biar Tuhan sendiri yang menolong kita sehingga kita diberikan keinginan yang kuat untuk mengelola keuangan dengan baik. Lalu yang keempat, jangan terperdaya dengan tipu daya kekayaan. Seringkali kita merasa kalau kita kaya, itu akan sangat membantu kita. Karena kalau kita kaya, kita bisa melakukan apa saja. Kalau kita kaya, kita bisa pergi kemana saja. Kalau kita kaya, kita bisa membeli apa saja. Sekali lagi, jangan terperdaya dengan tipu daya kekayaan yang membuat kekayaan berada di atas segalanya. Kita tidak mengabdi kepada Mamon yang sumber kekayaan itu, tetapi kita mengabdi kepada Tuhan yang adalah sumber kekayaan abadi, sumber kekayaan sejati. Kekayaan yang berasal dari Tuhan akan diberikan kepada kita, bukan hanya uang saja, tetapi juga hal-hal yang lainnya. Bukan hanya materi saja, tetapi hal-hal yang lainnya Tuhan akan berikan kepada kita, sehingga kita hidup di dalam kekayaan jasmani dan rohani. Lalu selanjutnya saudara, yang kelima, supaya kita bisa mematahkan roh kemiskinan, bayar perpuluhan. Dengan membayar perpuluhan, membuat kita menjadi orang yang tidak serakah. Membuat kita jadi tahu sebagian harus kita sisihkan untuk pekerjaan Tuhan. Harus kita sisihkan untuk sumber anugerah kita sebesar 10%. Jadi saudara tahu bahwa berkat yang diberikan Tuhan kepada kita itu bukan hasil jeripaya kita, tetapi karena Tuhan yang memberkati kita. Lalu miliki roh memberi. Dengan memiliki roh memberi, kita dituntun oleh Roh Kudus untuk kita bisa memberi kepada siapa saja yang Roh Kudus tentukan untuk kita memberi. Dan kita bukan memberi secara asal-asalan. Kita bukan dituntun karena belas kasihan kita, karena rasa kasihan kita kepada orang, lalu kita memberi. Tetapi kita dituntun oleh Roh Kudus untuk kita memberi kepada orang-orang yang memerlukan. Lalu yang ketujuh, deklarasikan keadaan yang berkelimpahan dan hancurkan
roh kemiskinan, patahkan roh kemiskinan. Jadi kekayaan yang berkelimpahan itu harus dideklarasikan. Karena dengan mendeklarasikan kita memerintahkan kepada alam ini supaya roh kemiskinan itu tidak datang kepada kita, tetapi kekayaan yang berkelimpahan itu yang datang ke dalam hidup kita. Demikian tips and tricks dari saya. Tuhan memberkati. See you at the next level. Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi bersama saya David Alexander dan kita ada di dalam episode Mematahkan Roh Kemiskinan. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan kita langsung saja saksikan talk show berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Kita berjumpa lagi hari ini. Bang Mul, gimana kabarnya? Baik-baik selalu. Puji Tuhan. Ya. Hari ini kita ada di dalam episode Mematahkan Roh Kemiskinan. Ya. Nah, saya mau langsung nanya aja nih Bang Mul. Sebenarnya roh kemiskinan itu apa sih Bang Mul? Ini menarik sekali nih karena kayaknya istilah roh kemiskinan itu jarang ya kita dengar gitu. Nah, sebenarnya roh kemiskinan itu sifatnya seperti apa Bang Mul? Ya. Yang pasti roh kemiskinan ini bukan berasal dari Tuhan. Iya. Karena Tuhan memberikan kita hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Iya. Kemiskinan itu kan hidup dalam kekurangan. Artinya bukan dari Tuhan. Iya. Itu yang pertama yang harus kita tahu. Nah, roh kemiskinan ini adalah roh yang diberikan oleh musuh, oleh kuasa iblis kepada orang-orang supaya apa? Supaya menghentikan kekayaan yang datang kepada kita. Menghentikan kekayaan bahkan sampai ke generasi penerus kita. Jadi miskinnya itu turun-temurun gitu. Ya, padahal kan firman Tuhan berkata Tuhan memberikan kita kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan dari seberang lautan, kekayaan orang fasik dipindahkan ke kita. Artinya kekayaan itu akan dipindahkan ke kita. Iya. Nah, kita tidak boleh ada roh kemiskinan. Kalau ada roh kemiskinan, ini menghentikan kekayaan itu. Jadi kita harus tahu bahwa ada satu roh yang bisa menghentikan kekayaan yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Ya, ini sama seperti waktu Daniel berdoa, jawaban doanya itu terhalang di atas. Ada roh-roh jahat di udara itu yang menahan jawabannya sampai Mikael datang, ya malaikat Mikael datang dan menghancurkan kuasa itu, baru jawaban doa itu sampai ke Daniel. Ya itu kira-kira 21 hari pending, ya delay. Ya, nah jadi kita mesti tahu ada roh kemiskinan yang bisa menghentikan kekayaan. Ya kalau kita tahu, jadi kita bisa lebih waspada. Nah roh kemiskinan itu bagaimana? Roh kemiskinan itu mainnya itu di pikiran. Jadi dia membangun pola pikir dan dia bekerjanya di dalam pikiran dan gaya hidup seseorang. Padahal namanya roh kemiskinan gitu, tapi bekerjanya di gaya hidup sama pikiran seseorang. Iya, karena semua yang berasal dari roh jahat, ya apapun yang bentuknya roh itu mainnya di pikiran. Medan peperangan kita, kalau kita mau misalnya menaklukkan keinginan kita, mainnya di pikiran juga. Ketakutan itu kan roh juga. Ketakutan mainnya di mana? Di pikiran. Karena pikiran kita menakut-nakuti kita, kitanya jadi takut. Nah, roh kemiskinan ini kan membangun pola pikir di dalam pikiran dan gaya hidup kita. Makanya kita bisa melihat gaya hidup kita itu bagaimana. Gaya hidup kita itu harus just enough. Secukupnya. Tidak boleh yang vulgar. Karena kita mau dilihat orang. Ya, sampai kita mau kalau bisa pinjam perhiasan orang lain. Kalau kita tidak punya, kita pinjam. Pertama pinjam sama orang rumah. Lama-lama pinjam ke teman yang lain. Ya, atau kalau perlu kita ke pegadaian. Kita gadaikan sesuatu, lalu kita bisa beli perhiasan. Setelah kita beli perhiasan, mungkin hanya untuk kumpul beberapa lama, lalu perhiasannya kita jual lagi. Tapi untuk menebus barang yang kita gadaikan belum tentu bisa ketebus, karena kan begitu kita beli
jual lagi, harganya turun. Iya. Nah, Oke. Jadi itu mainnya di pikiran dan gaya hidup. Terus roh kemiskinan itu yang membuat kita tuh punya kepercayaan bahwa kita nggak perlu orang lain. Jadi kita percaya dengan tangan kita sendiri kita bisa kaya gitu, kita bisa punya semuanya. Ya. Jadi ini yang roh kemiskinan yang disusupi oleh roh independen. Kita nggak boleh independen. Sebagai manusia yang bergantung kepada Tuhan, kita harusnya dependent. Jadi kita nggak boleh independen, kita harus bergantung kepada Tuhan dan kita harus berpegang kepada firman-Nya. Nah, kita bergantung kepada Tuhan bukan berarti kita tidak mau bekerja. Kita tetap bekerja, tapi kita percaya Tuhan yang menyertai kita. Itu sebabnya untuk menghancurkan roh independen di dalam hidup kita, Tuhan memakai pola pembapaan supaya kita tahu bahwa ada orang lain yang bisa membuat hidup kita itu lebih baik. Ya, jangan berpikir bahwa kita sendiri bisa. Jadi akunya itu kuat. Ingat, gara-gara aku, Yusuf dipending 2 tahun. Gara-gara aku, promosinya dipending 2 tahun. Nah, jadi kita harus lihat segala sesuatu. Kalau kita ikuti firman, kita percaya kepada firman dan itu yang kita lakukan, itu yang kita laksanakan, maka roh kemiskinan tidak akan bisa menyentuh kita. Jadi roh kemiskinan ya begitu. Kita tuh berpikirnya gini, kita pokoknya dengan tangan kita sendiri kita bisa memiliki yang lebih lagi. Dan kita selalu mau lebih dari apa yang kita punya sekarang. Nah itu roh kemiskinan. Mau yang banyak gitu. Udah dapat banyak, udah dapat miliaran. Selalu merasa kurang. Mau lagi. Gitu. Jadi, nah ini mungkin berpikirnya. Tapi kenyataannya tapi roh kemiskinan ada di situ. Jadi hati-hati, sepertinya kaya secara materi, tapi itu hanya tinggal, kalau firman Tuhan katakan hanya tinggal sedikit waktu bisa hilang semua, kekayaan itu bisa hilang semua, ya kan kita bisa lihat orang kaya tiba-tiba sakitnya parah, langsung miskin. Nah di situ ada roh kemiskinan, jadi roh kemiskinan ini harus diwaspadai karena ini mau membuat kita tuh cepat sukses tanpa ada proses. Instan gitu ya. Maunya yang instan. Jadi kalau mau dapat uang, maunya yang kalau kita taruhnya 100.000 dalam sekejap dapat 100 juta gitu. Ya, kita cuma istilahnya kita cuma invest sehari langsung kita bisa dapat Ferrari gitu. Nah, itu roh kemiskinan. Jadi jangan berpikir oh ini kan tapi secara kenyataannya kita malah kaya. Enggak. Justru itu ada roh kemiskinan membuat kita serakah supaya apa? Supaya nantinya kita dibunuh ya tanda kutip dibunuh oleh kekayaan kita sendiri. Iya. Oke, Bang Mul. Tadi Bang Mul ada menyampaikan juga kalau gaya hidup kita itu mesti just enough. Iya. Jadi sebenarnya niat kita untuk menjadi kaya, hidup secara berkelimpahan itu salah nggak sih Bang Mul gitu? Nah, coba ya kita baca Amsal ya, Amsal 23. Kita cari dulu Amsal supaya lebih jelas. Amsal 23 ayat 4 dan 5. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap. Lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jadi Amsal mengajarkan kita, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Jadi jangan punya keinginan untuk menjadi kaya. Tinggalkan niat itu. Kenapa?
Karena uang itu rupanya punya sayap. Makanya sering digambarkan uang kertas ada sayapnya, dia terbang. Ketika kita mengejar uang, uangnya pergi. Ada sayapnya. Bukan malaikat saja yang bersayap, uang juga bersayap. Jadi kalau seperti itu buat apa? Kita udah capek-capek, tapi dia lenyap lagi. Makanya Tuhan beritahu ya di kitab Amsal juga diberitahu begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jadi jangan sampai kita kerja keras untuk kaya. Nah, firman Tuhan berkata di Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Jadi susah payah kita, itu kerja keras kita tidak akan membuat kita itu menjadi lebih kaya. Karena gini, kalau kita orang percaya, kita orang benarnya Tuhan, Tuhan itu sudah punya persediaan untuk masing-masing anaknya, ya bisa diberikan, ya masing-masing ada jatahnya, ya. Nah, jatah untuk David sama saya mungkin beda, tapi Tuhan yang Maha tahu bahwa dengan diberikan sesuai ukuran yang ke David, David udah hidup dalam kelimpahan. Sesuai dengan apa yang di dalam saya, Tuhan memberikan kepada saya sudah hidup dalam kelimpahan. Karena sekali lagi, kita harus hidup just enough, tapi Tuhan akan memberikan kita kelimpahan. Kita hidup secukupnya, Tuhan yang memberikan kita kelimpahan. Jangan dibalik. Kita hidup berkelimpahan, Tuhan berikan secukupnya. Nanti minus jadinya. Terpasak dari berarti. Iya. Nah, itu yang sering kali salah. Tuhan mau berikan kita kelimpahan. Artinya ada surplus. Setiap kali kita mendapatkan, kalau kita bicara soal uang ya, kalau uang diberikan kepada kita harusnya lebih. Ya, jadi jangan biasakan gaya hidup berhutang. Jangan biasakan gaya hidup yang pinjam. Aduh kurang dikit nih. Aduh mau beli ini kurang dikit, pinjam dulu ah. Jauh lebih baik ketika kita mau beli sesuatu, kalau kurang diturunkan. Barangnya apa? Cari yang lebih murah. Kan banyak barang yang sama, ya kegunaannya sama, fungsinya sama, tapi harganya bisa beda. Jadi kita bisa cari yang lebih murah. Karena gaya hidup kita ini menentukan ada celah atau tidak untuk roh kemiskinan itu bisa masuk. Karena begitu gaya hidup kita salah, roh kemiskinan akan masuk. Ingat, roh kemiskinan itu jangan dikasih celah sedikit pun. Begitu dikasih celah sedikit, dia akan langsung masuk. Dan dia bukan tamu yang sopan. Dia nggak akan permisi dulu. Dia akan langsung masuk tanpa mengetuk pintu. Ya, dia karena ini pencuri. Kita harus tahu bahwa roh kemiskinan ini berasal dari pencuri yang mau mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi kita kalau dapat banyak, jangan bersukacita dulu. Tapi lihat, ini berkat Tuhan, apa karena jeripaya kita atau karena apa? Kalau ini berkat Tuhan ini nggak akan buat kita susah. Jadi kita tidak perlu bersusah payah untuk melebihkannya lagi. Itu firman Tuhan katakan ya di dalam Amsal 10 ayat 22. Oke Bang Mo. Nah, apakah ada akar dari roh kemiskinan selain dari takut dan khawatir? Nah, gimana cara kita bisa mematahkan sampai ke akar-akarnya? Iya, soal ketakutan ya. Ini kan roh kemiskinan. Kita mungkin baca dulu akar dari segala sesuatu itu apa? 1 Timotius 6 ya. Saya mau berikan ayat-ayat karena saya merasa perlu kita tahu dari firman Tuhan supaya kita bisa menghancurkan, mematahkan roh kemiskinan. Ya. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena
akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi akar segala kejahatan ialah cinta uang. Iya. Nah, apa akar dari roh kemiskinan? Ya cinta uang. Apa akarnya dari takut dan khawatir? Kemungkinan besar cinta uang. Misalnya, kita senang punya uang yang banyak gitu. Kita takut hilang. Kan takut. Kan akarnya dari apa? Karena mencintai uang. Kalau kita mencintai Tuhan, kita nggak terlalu peduli uang di kita ada berapa. Karena kita percaya Tuhan bisa memberkati kita kapan saja. Ya, detik ini kalau Tuhan mau memberkati kita dengan berkelimpahan, kita akan menerimanya. Jadi buat Tuhan itu mudah saja. Lalu perhatikan ayat 11 dan ayat 12-nya. Ya. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Artinya ada orang-orang yang bisa menjauhi cinta uang. Siapa orang itu? Manusia Allah. Ya, man of God. Ya, manusia Allah tidak cinta uang. Kenapa? Karena dia mencintai Tuhan. Di dalam hatinya hanya ada Tuhan. Nah, orang yang tipe ini kalau diberikan uang oleh seseorang, dia tidak akan langsung terima puji Tuhan ini berkat Tuhan. Enggak. Tapi dia akan tanya Tuhan dulu. Tuhan, ini perlu diterima apa enggak? Tidak semua uang yang diberikan kepada kita harus diterima. Tetapi tidak semua uang yang diberikan kepada kita juga harus kita tolak. Jadi kita harus tahu kapan kita menerima, kapan kita menolak. Nah, bagaimana kita menjauhinya? Nah, Paulus katakan, ini Paulus sedang mengajar Timotius, kejarlah keadilan. Kalau kita adil, kita nggak akan serakah. Ya. Lalu kejarlah ibadah. Jadi ibadah itu mesti nomor satu daripada uang. Jadi kalau ada proyek Tuhan dan proyek kita sendiri, mana yang kita mau dulukan? Kita harus mendahulukan proyek Tuhan. Kita harus mendahulukan ibadah. Ya, ibadah kita kepada Tuhan. Ya, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Nah, kalau kita mengejar itu semua, maka kita tidak akan cinta uang. Artinya kita bisa mematahkan roh kemiskinan. Nah, karena yang kita kejar itu bukan uang lagi. Ingat, uang punya sayap. Ya, semakin dikejar, semakin terbang tinggi dia. Jadi kuncinya jangan cinta akan uang. Oke, Bang Mul. Nah, tapi kan terkadang kita nggak sadar nih kalau hati kita tuh udah tertuju kepada uang atau mamon. Nah, misalnya sampai terjadi suatu hal, kita baru menyadari. Contoh kalau kita hilang pekerjaan atau ada sesuatu yang terjadi, terus cash flow kita berkurang, bergoncang. Nah, kita baru mengalami ketakutan gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengecek nih kalau hati kita tuh udah menyimpang, kalau hal-hal itu sebelum hal-hal tersebut itu terjadi gitu. Iya, kembali ke Timotius tadi, apa yang kita kejar? Kalau kita kejar uang, ya, kerja gila-gilaan, dari pagi-pagi buta sampai matahari sudah terbenam, sudah nggak kelihatan lagi, sampai mataharinya digantikan bulan, terus kita masih belum selesai juga kerja. Nah, kalau kerja seperti itu, artinya ini terlalu cinta uang. Kalau perlu lembur, ya lembur, tapi sekali-sekali, bukannya setiap hari. Kalau setiap hari, kita bukan mengejar keadilan, kita bukan mengejar ibadah. Saya bayangkan kalau kita kerjanya terus lembur gitu ya, orang-orang 8 atau 9 jam, kita itu lebih dari itu ya. Dari 24 jam yang kita punya dalam sehari, kita kerja 20 jam. Ada nggak? Ada, bahkan mungkin banyak. Kita kerja 20 jam. Nah, kita tahu kalau seperti itu kita sedang mengejar uang. Kalau kita mengejar uang, uang akan bersayap, akan terbang. Ya. Jadi maksudnya apa? Uang terbang. Kita memang dapat
dapat banyak. Mm-mm. Tapi tubuh kita jadi kurang fit, sakit. Iya. Mulai bersayap nih uangnya. Yang kita dapatkan mulai bersayap. Kita mesti ke dokter, bahkan mesti ke rumah sakit. Iya, iya. Wah, itu sayapnya makin lebar. Makin cepat perginya itu uangnya, terbangnya. Iya. Itu sebabnya Paulus mengajarkan Timotius, kejar keadilan, kejar ibadah, ya, Iya. kelembutan. Itu yang tadi diberitahu oleh Paulus kepada Timotius. Nah, kalau kejar itu, kita akan membuat kita tidak cinta uang, tapi Iya. kita mencintai hal-hal yang ilahi. Hmm. Kita mencintai Tuhan kita. Iya. Jadi kalau kita mau tahu, kita udah menyimpang belum nih sekarang? Ya, apa yang ada di dalam hati kita? Iya. Terus kalau kita nih dikasih uang, kita langsung senang atau enggak? Iya. Apa kita tanya Tuhan dulu? Karena prinsipnya pokoknya semua pemberian tidak harus kita terima semuanya. Iya. Tetapi semua pemberian tidak harus kita tolak semuanya juga. Iya. Artinya ikuti tuntunan Tuhan. Iya. Kapan kita harus menerima, kapan kita harus menolak. Iya. Iya. Ya, Oke, Bang Mul. Nah, Bang Mul boleh menjelaskan lagi nggak terkait tipu daya kekayaan itu seperti apa sih, Bang Mul? Iya. Bagaimana sih kekayaan ini menipu manusia selama ini? Bukannya kalau kita punya banyak harta, punya banyak kekayaan, kerajaan sorga tuh makin mudah diperluasnya gitu. itu biasanya perkataan dari orang yang belum punya uang. Kalau saya punya uang, saya akan berikan untuk proyek Tuhan. Iya. Tetapi kalau orang yang sudah punya uang, biasanya bicaranya lain lagi. Itu proyek Tuhan siapa? Proyeknya siapa? Gitu. Mau bantu? Oh, mau bantu. Keperluan saya masih banyak. Waktu uangnya belum ada, nggak memikirkan keperluan. Karena Iya. uangnya nggak ada. Waktu uangnya ada, yang tadinya beli mobil itu bukan kebutuhan, sekarang dijadikan kebutuhan. Saya mau beli mobil, kenapa? Mobilnya udah ada 4, kenapa mau beli mobil? Iya, tapi mobilnya ini 4, ini mobil second semua. Ya jelas second karena sudah dipakai. Iya. Ya. Iya. Ini mau beli mobil yang baru, keluaran terbaru, saya belum ada. Gitu. Jadi kebutuhan, padahal tadinya nggak ada mobil. Waktu nggak ada mobil, oh kalau Tuhan berkati, saya berikan semua untuk proyek Tuhan. Ya, jadi tipu daya kekayaan itu kadang tuh membuat kita tuh merasa uang itu segala-galanya. Iya. Ya, kekayaan kan bisa untuk proyek Tuhan, kekayaan lagi kan. Padahal kita hidup bukan dari uang, kita hidup dari Tuhan, dari persediaan sorga. Nah, tipu daya kekayaan itu apa? Tipu daya kekayaan itu adalah gini, penerapannya di dalam hidup kita, kita melakukan segala sesuatu harus dengan uang. Kalau kita tidak punya uang, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak bisa membeli, kita tidak bisa punya apa-apa karena tidak punya uang. Jadi uang adalah segala sesuatu. Nah, ini jelas salah besar. Iya. Karena tanpa uang kita bisa memiliki mobil. Tanpa uang kita bisa memiliki rumah. Iya. Ya. Tuhan bisa bekerja sedemikian rupa menggerakkan hati orang untuk memberi kepada kita. Iya. Iya. Ya. Jadi jangan berpikir, oh karena kita nggak punya uang, jadi kita nggak bisa apa-apa. Oh kita nggak bisa melayani Tuhan, kenapa? Saya perlu cari uang dulu, karena kalau tidak ada uang, nanti saya nggak makan bagaimana? Padahal Tuhan bisa bekerja, menggerakkan orang untuk memberi kita makan. Bahkan Tuhan sendiri secara langsung bisa memberi kita makan. Iya. Ingat, bangsa Israel pada saat tidak ada makanan, mereka kelaparan. Mereka dapat makanan bukan dari orang lain, bukan dari bangsa lain, tetapi dari Tuhan sendiri. Mana sorga Iya. Iya. turun dan mereka bisa makan sampai kenyang. Iya. Mereka perlu daging, dikirim burung puyuh. Begitu banyak Iya. sampai mereka makan daging sampai kenyang.
sampai ada yang berbuat dosa. Iya. Ya, burung puyuh siapa yang punya? Kan Tuhan punya. Iya. Kan Tuhan yang ciptakan burung puyuh. Nah, waktu diberikan, itu kan langsung diberikan. Bangsa Israel bukannya pergi ke pasar burung, lalu beli burung puyuh. Enggak begitu. Iya. Ya, itu kan bangsa Israel kira-kira 2 juta orang. Mau beli burung puyuh berapa? Ya, dan Tuhan bisa berikan sampai banyak sekali. Iya. Ya, jadi kita jangan terpedaya lagi oleh tipu daya kekayaan yang mengatakan bahwa dengan kekayaan baru kita bisa melakukan segala sesuatu. Dengan kekayaan kita bisa membantu proyek Tuhan. Enggak juga. Iya. Berapa banyak orang kaya ada tapi proyek Tuhannya nggak dibantu. Ya, Iya. jadi mari kita melihat dari sudut pandang Tuhan bahwa kalau Tuhan menghendaki proyek Tuhan itu jalan, dibantu atau tidak dibantu oleh orang yang punya uang, proyek Tuhan tetap jalan. Iya. Ya. Iya. Jadi kita mau memberi atau tidak memberi itu tidak menentukan apakah proyek Tuhan terhenti atau tidak. Iya. Yang menentukan adalah Tuhan sendiri, karena Iya. kedaulatan ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Ya. Oke, Bang Mul. Nah, terakhir nih Bang Mul, saya mau tanya. Ya. Kan terkadang kita udah perketat pengeluaran. Kita Ya. sudah memberikan perpuluhan, rajin memberi, tapi Ya. masih ada aja nih yang membuat kita kurang. Entah tiba-tiba bisa ada kebutuhan ini, kebutuhan itu. Ya. Nah, apakah ini yang disebut dengan roh kemiskinan? Apa yang salah nih, Bang Mul? Iya, kalau kita sudah beri perpuluhan, memang harus kita beri perpuluhan. Iya. Nah, sekarang coba kita cek hati kita. Waktu kita beri perpuluhan, apakah kita memberinya dengan sukacita? Kita memberi kepada orang sumber anugerah kita, Iya. atau kita memberi karena terpaksa? Oh, lain. Kalau memberi dengan terpaksa, nggak bisa. Iya. Kita harus memberi karena kita tahu bahwa perpuluhan itu milik Tuhan. Iya. Ya, kita dengan sadar memberikannya. Karena kalau tidak, kita memberikannya dengan menggerutu. Ya, lalu kita rajin memberi. Nah, rajin memberinya ini, memberinya seperti apa? Ingat, kita jangan memberi melebihi apa yang kita punya. Iya. Kecuali kalau peristiwa khusus sekali Tuhan menggerakkan kita. Ya, seperti janji iman, Tuhan benar-benar menggerakkan kita. Kita di rekening tidak punya uang sampai banyak, lalu Tuhan menggerakkan kita untuk kita memberi 100 juta misalnya. Ya, kita tulis, kita mau beri 100 juta. Nah, tapi kalau janji iman seperti itu, Tuhan sendiri yang akan menyediakan. Iya. Nanti uangnya ada dan kita bisa melunasi janji iman kita. Iya. Jadi jangan kita, karena kita sendiri yang punya keinginan. Makanya kalau secara umum kita memberi tidak boleh lebih besar daripada yang kita punya. Iya, Itu sebabnya di dalam membuat cash flow, tentukan berapa yang harus kita beri. Ya. Jadi ada benihnya berapa Iya. ya untuk memberi, dan memberinya sudah tepat atau belum. Jangan memberinya asal-asalan. Itu sebabnya kita perlu roh memberi. Kita perlu memiliki roh memberi. Karena roh memberi inilah yang menuntun kita untuk memberi kepada orang yang tepat, kepada institusi yang tepat juga. Iya. Dan dengan jumlah yang tepat juga. Iya. Jadi kita nggak terjebak dalam hal itu. Nah, apakah roh kemiskinan itu bekerja tuh di situ? Soalnya tiba-tiba ada kebutuhan ini, kebutuhan itu. Roh kemiskinan itu akan selalu masuk kalau diberikan celah. Pokoknya prinsipnya seperti itu. Iya, Itu iya. sebabnya dalam hidup kita tidak boleh ada celah. Iya. Ya, Iya. begitu ada celah masuk ya. Ya, nah jadi kalau kita sudah lakukan, sudah bayar perpuluhan, rajin memberi, tapi kok masih banyak kebutuhan gitu. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan? Iya. Itu sebabnya orang-orang yang seperti ini perlu panutan, perlu pola. Iya. Iya. Makanya Tuhan buat pola pembapaan. Karena Iya. kan mesti ada contoh bagaimana hidup, penghasilannya tidak tahu berapa, tidak banyak, tetapi
tidak kurang. Itu kan harus ada contoh real. Iya. Nggak bisa kita cuma ngomong, ya kita dapat segini, tapi kita bisa pengeluarannya melebihi ini. Lah contohnya mana? Dan contoh realnya ini harus bapak rohani yang nggak bisa Bapak orang rohani. lain yang mungkin udah sukses seperti itu. Orang lain yang sukses, kita belum tentu tahu hidupnya itu bagaimana. Dan Iya. cara dia mendapatkan uangnya bagaimana. Tapi seorang bapak akan membuka hidupnya bagi anak-anak rohaninya. Iya. Dia mungkin tertutup untuk anak-anak lain. Tetapi bagi anak-anak rohaninya, dia akan terbuka. Iya. Jadi anak-anak rohaninya akan tahu. Ini punya pengeluaran begini-begini, tapi tetap masih cukup, masih bisa ini itu, berkelimpahan lah gitu ya. Pokoknya Iya. lebih dari cukup. Ini anak rohaninya pasti tahu. Kenapa? Ada prinsip yang dipegang oleh Bapak rohani. Iya. Pasti mengandalkan Tuhan dan memegang firman-Nya kuat-kuat. Iya. Iya. Ya. Oke, Bang Mul. Pertanyaan tadi menutup episode hari ini. Ya. Sebelum menutup episode hari ini mungkin Bang Mul mau menyampaikan pesan khusus kepada pemirsa di rumah. Iya, saudara yang menyaksikan tayangan ini, ingat roh kemiskinan akan selalu masuk kalau kita memberikan celah. Iya. Itu sebabnya dalam hidup kita jangan beri celah untuk roh kemiskinan masuk. Iya. Jangan memiliki gaya hidup yang lebih besar pasak daripada tiang. Jangan Iya. kita mau orang-orang melihat kekayaan kita. Kita tidak perlu memperlihatkan kekayaan kita, tetapi yang kita perlu adalah kita memperlihatkan kasih Tuhan kepada Iya. dunia ini, kita memperlihatkan kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan atas dunia ini. Iya. Kalau dunia tidak melihat kita, tidak apa-apa, asal Tuhan melihat kita. Iya. Kalau Tuhan melihat kita dan Tuhan memberkati kita, maka percayalah, kekayaan secara uang pun, secara materi pun, Iya. Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Bukan susah payah yang akan menjadikan saudara kaya, Iya. tetapi berkat Tuhan yang menjadikan saudara kaya. Dan Iya. kalau saudara kaya karena berkat Tuhan, tidak ada satupun yang bisa mengambilnya dari kehidupan saudara. Iya. Tidak ada satupun yang bisa mengganggu apa yang telah diberikan Tuhan ke dalam hidup saudara. Iya. Jadi saudara akan hidup dengan tenang karena Tuhan menyertai hidup saudara. Amin. Amin. Oke, Mbak Mul, terima kasih untuk hadirnya Ya. pada episode hari ini. Kita berjumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan memberkati. Demikian episode hari ini. Biar melalui episode hari ini, saudara tidak lagi membuka celah bagi roh kemiskinan untuk masuk dalam hidup saudara. Patahkan roh kemiskinan dan nikmatilah kelimpahan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saudara. Saudara bisa menyampaikan pertanyaan, kesaksian, respon, sehubungan dengan episode hari ini melalui hotline chat 0821 1367 6675. Saudara juga bisa berlangganan Crossover Day, pesan firman Tuhan yang akan dikirimkan setiap hari Senin sampai Jumat melalui WhatsApp. Untuk format pendaftaran, saudara bisa mengirimkan message dengan format nama, usia, kota, dan tulisan "Saya ingin berlangganan Crossover Day. Terima kasih." Program Crossover akan tayang setiap hari Selasa pukul 7 malam. Saudara bisa klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa klik loncengnya. Saudara juga bisa follow Instagram JGF Indonesia. Saya David Alexander, kita berjumpa di episode yang selanjutnya.